Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, di mana materinya sudah Ibu share minggu yang lalu. Jadi saya jelaskan di video ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah menyaksikan tayangan video ini, siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang rumus sinus dan kosinus, kita mengenal dulu apa itu kuadran. Jadi di dalam trigonometri itu dikenal ada 4 kuadran. Ada kuadran 1, itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat, di mana di kuadran 1 ini semua trigonometri positif. Artinya sinnya positif, cosnya positif, tangennya positif. Kemudian ada kuadran 2, sudutnya yaitu 90 sampai dengan 180 derajat, di mana di sini yang positif yaitu sinusnya. Jadi tangannya negatif, cosnya negatif. Kemudian ada kuadran 3, sudutnya yaitu 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Di sini yang positif yaitu tangannya. Kemudian ada kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Di sini yang positif adalah cosnya. Jadi harus mengingat kuadran itu sudutnya berapa saja dan apa saja yang positif, apa yang negatif. Jadi harus tahu ini dulu. Rumus jumlah dan selisih dua sudut kita mulai dulu dari sin. Ada sin alfa ditambah beta, di mana rumus penjumlahan ini rumusnya yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jadi kalau di sini plus maka di sini plus. Sin cos cos sin. Kemudian kalau sin alfa min beta itu rumusnya adalah sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Kalau negatif juga negatif. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai dari sinus 75 derajat. Kita bahas. Sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Kita mau mencari sinus 75. Maka kita cari penjumlahan sudut istimewa yang hasilnya adalah 75. Sudut-sudut istimewa itu kan ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Maka kita gunakan 75 itu penjumlahan sudut istimewa antara berapa dan berapa, yaitu penjumlahan antara 45 derajat dan 30 derajat. Kenapa kita nggak pakai 60 derajat ditambah 15 derajat? Karena 60-nya istimewa benar, tetapi 15-nya tidak istimewa, maka kita gunakan yang 45 dan 30. Kita masukkan. Tadi kan rumusnya sin alfanya itu 45, betanya 30, maka sin 45 cos 30 ditambah cos 45 kali sin 30. Sehingga kalau kita hitung, sin 45 berarti setengah akar 2 dikali cos 30 itu setengah akar 3 ditambah cos 45 setengah akar 2 dikali sin 30 itu setengah. Sehingga kalau kita hitung, setengah kali setengah berarti seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6, berarti hasilnya adalah seperempat akar 6 ditambah setengah kali setengah seperempat akar 2 kali nggak ada kawannya ya, berarti tetap seperempat akar 2, sehingga hasil akhirnya adalah seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Kalau kita ubah ke distributif boleh. Di sini ada seperempatnya sama, kita keluarkan berarti seperempat. Kemudian di sini akar 2-nya kita keluarkan dikali. Ini akar 6 ya, harusnya di sini akar 3. Jadi seperempat akar 2 dikali akar 3 ditambah 1. Atau sampai sini saja juga sudah benar. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, diketahui sin A 3/5 cos B 75. A dan B adalah sudut-sudut lancip. Nah, ingat sudut-sudut lancip artinya ini adalah sudutnya berada di kuadran 1. Maka semua sin kostannya adalah positif.
Nilai dari sin A dikurang B adalah, kita bahas. Rumus sin A kurang B yaitu sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Sin A nya kita sudah tahu 3/5 dari soal. Cos B nya sudah tahu 7/25. Tapi cos A itu kita nggak tahu. Sin B kita juga nggak tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mencari cos A dan sin B nya itu berapa. Caranya, tadi kan sin A nya 35. Anggap ini segitiga siku-siku. Kemudian di sini anggaplah ini sudut A. Ingat di kelas 10 kalian sudah belajar trigonometri juga. Sin itu adalah depan dibagi miring. Berarti depannya sudut A itu 3. Kemudian miringnya itu adalah 5. Berarti di sini berapa? Tinggal dihitung. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti 25 dikurang 9, 16. Maka hasilnya adalah akar 16 itu 4. Kemudian maka untuk mencari cos A apa? Cos itu adalah sami sampingnya sudut A itu 4, miringnya itu 5. Berarti cos A nya adalah 4/5. Nah, kita sudah dapat cos A nya. Sekarang untuk yang B. Ini segitiga siku-siku, anggap sudut B di sini. Cos B diketahui 7/25. Cos itu adalah sami samping dibagi miring. Berarti sampingnya sudut B 7. Miringnya 25. Maka di sini depannya sudut B berapa? Kita cari pakai Pythagoras. Akar dari 25 kuadrat dikurang dengan 7 kuadrat. Berarti 625 dikurang 49. Ketemunya akar 576 atau hasilnya adalah 24. Nah, di sini. Sehingga sin B nya berapa? Sin itu adalah sami sampingnya 7. Sinnya adalah demi depan 24, miringnya 25. Nah, kita sudah dapat cos A ada, sin B ada. Sin A nya tadi 3/5, cos A nya 4/5. Kemudian cos B 7/5, sin B nya 4/5. Maka tinggal kita masukkan sin A min B berapa? Masukkan rumus. Sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Sin A nya 3/5, cos B nya 25. Cos A nya masukkan 4/5, sin B 24/5, 24/25. Sehingga hasilnya adalah kita kalikan 3 kali 7, 21, 5 kali 25, 125. Ini juga sama. Maka kita peroleh hasilnya adalah 21 kurang 96, berarti minus 75/125, atau kita sederhanakan menjadi minus 3/5. Nah, ini adalah hasil dari sin A dikurang B. Nah, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Sebelum masuk ke contoh, kita masuk ke rumus dulu. Ada cos A ditambah cos alpha tambah beta. Rumusnya adalah cos alpha kali cos beta dikurang sin alpha kali sin beta. Jadi berbeda dengan rumus sin alpha tambah beta tadi ya. Kalau cos di sininya positif, maka di sininya negatif. Jadi kalau cos itu cos sin. Kemudian kalau cos alpha dikurang beta, di sini negatif, maka di sini positif. Rumusnya sama, cos alpha kali cos beta ditambah sin alpha kali sin beta. Untuk memahaminya, kita lihat contoh. Ada cos 5pi/7 dikali cos 13pi/28 ditambah sin 5pi/7 dikali sin 13pi/28 sama dengan berapa? Kita ingat dulu, pi itu nilainya adalah 180 derajat. Bagaimana untuk membahasnya? Nah, kita lihat dulu di sini. Ini sudutnya sama, 5pi/7, di sini juga 5pi/7. Kemudian 13pi/28, di sini juga sama, 13pi/28. Kemudian kita lihat ada cos tambah sin. Maka kita masukkannya di rumus apa? Nah, sesuai yang tadi, cos alpha kali cos beta ditambah sin alpha kali sin beta. Hasilnya apa? Cos alpha min beta.
Jadi kita tulis dulu, kita sesuaikan. Nah, ini alfanya 5pi/7, betanya 13pi/28. Alfa 5pi/7, 13pi/28. Sehingga kalau kita selesaikan berarti cos alfanya ditulis 5pi/7 dikurang 13pi/28. Sehingga kalau kita hitung, nah, hasilnya adalah cos 7pi/28. Ini dari mana? Ini kan belum sama penyebutnya. Kita samakan. 28, berarti penyebutnya 28 ya. 28 dibagi 7, 4 dikali 5, 20pi. Nah, berarti 20pi dikurang 13pi sama dengan 7pi/28. Atau bisa kita tulis cos, kita sederhanakan. 7/28 itu kan bisa ditulis 1/4 atau pi/4 aja. Pi itu 180 dibagi 4 berarti cos 45. Cos 45 hasilnya berapa? Setengah akar 2. Nah, ini adalah hasil dari contoh 3. Bisa kalian pelajari lagi. Kalau ada yang kurang paham, bisa silakan tanyakan ke ibu. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.